Assalamualaikum Bu Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, masih nunggu Bu Ane ya, Bu. Oh iya, oke, nggak Iya, apa-apa. Saya cuma simpen itu biar ada dokumennya. iya baik Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Ya, maaf Bu Ade, lagi di ruangan itu tadi. Ternyata udah jam 10. Ya, Bu Ana, siap. Kita mau mulai sekarang. Boleh Bu. Jadi Mbak Ade udah siap. Bisa langsung mulai Bu Ade, nggak apa-apa. Silakan Bu Ana. Ya, baik. Pas jam 10 ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ya, Mbak? Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat sehat pada kita semua sehingga pada hari ini kita bisa sama-sama berkumpul walaupun masih secara online ya untuk melaksanakan sidang hasil atas nama Alda Dwi Rizky Aulia. Mbak Alda sudah siap? Insya Allah sudah siap Bu. Baik, baik untuk mempersingkat waktu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nur Fadila selaku pembimbing kedua dan juga kepada oponen ya. Oponennya baru satu ya? Sebentar Bu. Mbak Safira belum masuk ya Bu. Ah ya, nggak apa-apa Tadi nanti sambil katanya ada pasien. Iya, ya, nggak apa-apa sambil jalan dulu aja iya ya. baik Bu. Gitu, karena takutnya nanti Bu Ade ada kegiatan lain lagi Iya. ya. Terima kasih banyak Bu Ade sudah meluangkan waktu pada hari ini ya. Mbak Alda, nanti Mbak Alda membaca suci Al-Quran terlebih dahulu 2 sampai 3 ayat, kemudian mempresentasikan hasil penelitiannya ya, tetap dari depan ya Mbak, jangan dari hasil aja, Iya, baik. tetap dari depan, kemudian eh, kalau bisa 15 menit ya, mungkin agak lewat dikit nggak Iya. apa-apa, kemudian nanti ada tanya jawab dari teman-teman oponen ya, dan juga dari pembimbing kedua atau penguji pertama gitu. Nanti setelah itu baru dari saya terakhir ada catatan dan sebagainya gitu ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, silakan kepada Mbak Alda membaca ayat suci Al-Quran. Saya akan membaca untuk Al-Baqarah Bu. Ya, monggo silakan. Alif Lam Mim. ذلك الكتاب لا بث المتين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Silakan Mbak Alda. Ya, baik. Materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Waalaikumsalam. ya, sebelumnya terima kasih untuk Dokter Tri Triana Santiorini dan Ibu Dokter Nur Fadilah selaku pembimbing 1 dan pembimbing 2. Juga terima kasih untuk oponen Mbak Syafira dan Mbak Hana, Dokter Hana. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Ya, saya akan mempresentasikan mengenai seminar hasil tesis saya yang telah saya lakukan, yaitu mengenai analisis implementasi kesehatan dan keselamatan kerja serta upaya pencegahan kecelakaan pada anak di lingkungan pendidikan anak usia dini Kecamatan Ketanggungan, Brebes, Jawa Tengah.
Ya, pada latar belakang, di mana pendidikan anak usia dini merupakan masa emas perkembangan anak yang membutuhkan perlindungan menyeluruh, terutama aspek kesehatan dan keselamatan. Anak usia dini sangat rentan mengalami kecelakaan karena rasa ingin tahu yang tinggi, kemudian aktivitas yang aktif, namun belum mampu mengenali suatu bahaya. Meskipun regulasi pemerintah telah menetapkan standar perlindungan dan penetapan K3 di PAUD. Kenyataannya masih banyak kendala seperti sarana yang terbatas, rendahnya pemahaman pendidik maupun orang tua, kasus masih terjadi di sekolah. Nah, di Kecamatan Ketanggungan Brebes juga menunjukkan adanya insiden kecelakaan pada anak di PAUD, sehingga diperlukan analisis implementasi K3 dan upaya pencegahan kecelakaan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan sehat bagi anak. Nah, berikut untuk rumusan masalahnya. Dari penelitian yang sudah saya lakukan, ditemukan sejumlah kasus insiden kecelakaan per sekolah. Ya, ini yang untuk dapat dilihat pada diagram pada TK Aisyah pada 2021 dan 2022 menunjukkan bahwa adanya insiden mana 2021 terdapat satu insiden kecelakaan pada anak, kemudian tahun 2022 itu terdapat 4 anak mengalami insiden. Nah ini uh, insiden kecelakaan ini ya ini dipengaruhi karena berkelahi, kemudian dipukul, didorong dan dicakar. Nah, dampaknya pada anak ini mengalami luka ringan, lebam dan trauma tidak mau masuk kelas. Kemudian untuk TK Pembina Ketanggungan di tahun 2022 terdapat satu anak terjatuh dari perosotan dan mendapat 3 jahitan. Nah, tahun 2023 juga terdapat satu anak jatuh dari ayunan, di mana menyebabkan luka ringan pada kepala, dan satu kasus anak terjatuh di tahun 2025 dari mainan kuda rotan. Kemudian di tahun kemudian pada TK Putra 5 tidak ada dokumentasi secara resmi atau laporan insiden, namun dari wawancara terdapat 2 anak mengalami insiden, di mana satu anak mengalami tergores akibat alat bermain dan satu akibat benda terjatuh dari lemari. Nah, insiden di PAUD Kecamatan Ketanggungan terjadi akibat interaksi antara anak maupun fasilitas bermain, maka dirumuskan masalah yakni bagaimana pelaksanaan K3 serta upaya pencegahan kecelakaan pada anak di lingkungan PAUD Kecamatan Ketanggungan. Kemudian untuk tujuan penelitian sendiri, ya ini tujuan umumnya diketahui analisis implementasi kesehatan dan keselamatan kerja serta upaya pencegahan kecelakaan pada anak di lingkungan PAUD Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Tujuan khususnya ini diketahui penerapan K3 berdasarkan regulasi SOP dan pedoman K3 yang ada di PAUD, diketahui kesesuaian rasio guru dan murid, serta kualifikasi guru terkait tingkat pengawasan. Kemudian ketiga, diketahui kesesuaian sarana dan prasarana dengan prinsip kesehatan dan keselamatan meliputi lahan, ruang kelas, air, sampah, UKS, toilet, meja dan kursi, alat permainan edukatif, pemadam api, dan jalur evakuasi sesuai regulasi dan SOP atau pedoman di PAUD. Kemudian diketahui kesesuaian penataan ruang kelas indoor maupun outdoor, serta area bermain dengan pedoman atau SOP dan regulasi di PAUD. Kemudian diketahui tingkat pengetahuan pada guru dan orang tua terkait K3 serta pencegahan kecelakaan pada anak di lingkungan PAUD, dan diketahui kendala atau faktor yang menghambat penerapan K3 di lingkungan PAUD. Untuk manfaat penelitian ada aspek teoritis, ada aspek metodologis, aspek aplikatif, dan aspek al-Islam dan kemuhammadiyahan. Aspek teoritisnya sendiri dapat memberikan kontribusi ilmiah di bidang K3 dalam mengenali faktor bahaya di sekolah dan melakukan upaya preventif kecelakaan di lingkungan PAUD. Untuk aspek metodologisnya ini diharapkan menghasilkan data objektif dengan analisis mendalam serta gambaran pelaksanaan K3 dan pencegahan kecelakaan yang mudah dipahami. Dan aspek aplikatifnya sendiri dapat menjadi masukan dan evaluasi bagi lembaga PAUD dalam mengambil
kebijakan untuk program ketiga dan pencegahan kecelakaan. Dan aspek al-Islam dan kemuhammadiyahan melindungi anak-anak dari bahaya atau kecelakaan serta guru dan orang tua memahami pencegahan dan penanganan kecelakaan. Nah, agama Islam sendiri menekankan pentingnya pengasuhan dan perlindungan anak serta menekankan kepada kita semua untuk melindungi anak-anak dari kekerasan dan tindakan berbahaya lainnya. Untuk ruang lingkup penelitian ini menggunakan pendekatan case study atau studi kasus. Kemudian penelitian ini dilakukan di TK Aba 1, TK Negeri Pembina Ketangguhan, dan TK Putra 5 berdasarkan akreditasi A, B, dan C. Analisis data menggunakan model Mills and Huberman dengan metode kualitatif dimulai dari pengumpulan data, ini observasi dokumen, dan wawancara wawancara, observasi lapangan, dan Recording in dokumentasi progress. SOP, panduan keselamatan, foto fasilitas, ya ini pada periode Juni sampai Agustus. Kemudian untuk tujuan tinjauan pustaka sekolah, di mana pendidikan anak usia dini ini merujuk pada tahap awal kehidupan di usia 0 sampai 6 tahun, mana masa kritis dan fondasi potensi dasar terbentuk anak usia dini cenderung egosentris dengan rentan kecelakaan karena keterampilan kognitif, sensorik, dan motorik belum sempurna. Nah, PAUD juga berfungsi sebagai pembinaan untuk tumbuh kembang optimal anak secara fisik dan psikis, serta membekali mereka untuk interaksi sosial dan jenjang pendidikan lebih tinggi. Kemudian untuk penerapan kesehatan dan keselamatan kerjanya, penting untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan risiko di lingkungan sekolah, termasuk kondisi fisik bangunan, keamanan, alat pembelajaran, dan lokasi sekolah. Implementasi K3 dapat dilakukan melalui pemberian informasi, penanganan kecelakaan, dan praktik K3. Diperlukan standar operasional prosedur untuk kegiatan serta pengaturan sumber daya manusia dan sarana prasarana demi keselamatan anak. Kemudian penataan ruang indoor dan outdoor juga perlu diperhatikan untuk menjamin keamanan aktivitas anak. Untuk tinjauan pustaka kembali untuk standar operasional prosedur sendiri merupakan buku panduan yang isinya mengenai langkah-langkah untuk mengatur dan mengarahkan pelaksanaan suatu kegiatan atau proses dengan konsisten dan efisien. SOP tersebut meliputi penyambutan kedatangan anak, kemudian penataan alat main, pertolongan pertama pada kecelakaan, bermain motorik kasar dan halus, penjemputan, dan satuan pendidikan dan produktif. SDM di PAUD meliputi ya ini kepala sekolah, guru, dan murid. Untuk sarana dan prasarana PAUD, sarana dan prasarana dalam pendidikan merupakan suatu hal penting dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah, yakni mencakup lahan, ruang kelas, saluran air, tempat pembuangan sampah, unit kesehatan sekolah, toilet sekolah, meja dan kursi belajar, dan alat permainan edukatif, sarana proteksi kebakaran, serta jalur evakuasi dan titik kumpul. Kemudian untuk penataan ruang, di mana pada lingkungan pendidikan anak usia dini diperlukan penataan ruang baik area dalam, area luar, dan area bermain. Penataan ruang ini dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Kemudian untuk teori yang digunakan dalam penelitian ini, ya ini menggunakan teori loss causation model, di mana teori ini dikembangkan oleh Beer, dan ini pengembangan dari teori domino dari Heinrich yang menjelaskan faktor penyebab kecelakaan, di mana berikut
untuk rantai penyebabnya ini adanya kurangnya pengendalian manajemen, itu meliputi kelemahan dalam pengorganisasian, kemudian kepemimpinan dan pengendalian seperti SOP dan pengawasan tidak optimal. Kemudian penyebab dasar ini ada faktor pribadi dan faktor pekerjaan, di mana faktor pribadi ini mengenai fisik, mental, motivasi, pengetahuan dan pelatihan, dan faktor pekerjaan sendiri standar kerja, desain pemeliharaan, sarana dan prasarana. Kemudian untuk penyebab langsung sendiri ini ada tindakan tidak aman atau unsafe act, dan kondisi tidak aman unsafe condition. Dan kemudian ada insiden dari kejadian yang di atas mengakibatkan suatu insiden sebenarnya akan menimbulkan cedera. Kemudian selanjutnya kerugian atau loss. Ini dapat berupa cedera pekerja dan kerugian material atau lingkungan. Dan teori ini menekankan bahwa kecelakaan tidak terjadi tiba-tiba, melainkan akibat rantai penyebab yang dapat dicegah dengan pengendalian manajemen yang baik. Berikut untuk hasil penelitian terkaitnya. Ini dari Aura Wiliando, kemudian ada Anissa Feriana, kemudian Habibah Afianti, dan Hayun Baharudin, dan Sri Angriani. Untuk kerangka teorinya sendiri ini berikut rangka teori dalam penelitian, di mana kesehatan keselamatan kerja serta pencegahan kecelakaan pada lingkungan PAUD ini ada lembaga pengawasan atau lack of control, di mana lemahnya pengawasan ini meliputi perencanaan, kemudian pengorganisasian, pengendalian. Kemudian ada penyebab dasar atau basic cause, yaitu faktor pribadi dan faktor pekerjaan. Kemudian penyebab langsung yaitu immediate cause, di mana ada tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman. Kemudian insiden ini menyangkut terjatuh, terbentur, tersedak, keracunan, tersetrum listrik. Kemudian ada kerugian, mana kerugian ini dapat menyebabkan cedera anak, kemudian kerusakan fasilitas, kerugian finansial, citra atau mutu sekolah. Kemudian terakhir itu upaya pencegahan kecelakaan, di mana upaya pencegahan kecelakaan ini meliputi penataan lingkungan yang aman, pelatihan dan pendidikan keselamatan, kemudian peran guru dan orang tua, pengawasan pada anak, dan keselamatan jalan. Nah, ini tentunya akan menghasilkan suatu pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja serta pencegahan kecelakaan di lingkungan PAUD. Untuk untuk kerangka berpikirnya sendiri berikut dari kerangka teori tersebut dihasilkan suatu kerangka berpikir, di mana saya mengambil untuk SOP-nya sendiri ada 6 SOP ini terkait penyambutan kedatangan anak, kemudian penataan alat bermain, kemudian P3K bermain motorik kasar dan motorik halus, kemudian SOP penyambutan dan SOP aman bencana. Kemudian ada hierarki pengendalian, di mana ada eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, pengendalian administratif, dan alat pelindung diri. Kemudian untuk sumber daya manusianya sendiri ini ada kepala sekolah, guru, dan murid. Kemudian sarana dan prasarana terkait lahan, ruang kelas, saluran air, tempat pembuangan sampah, UKS, toilet sekolah, meja dan kursi belajar, alat permainan edukatif, sarana proteksi kebakaran, dan jalur evakuasi dan titik kumpul. Kemudian ada penataan ruang. Penataan ruang ini ada penataan ruang indoor, outdoor, dan playground. Kemudian insidennya ini seperti terjatuh, terbentur, tersedak, keracunan, tersengat listrik. Kemudian untuk kerugiannya ini ada cedera pada anak, kemudian mengaruhi mutu dan citra sekolah. Kemudian upaya pencegahannya ini penataan lingkungan yang aman, kemudian pelatihan pendidikan keselamatan, kemudian peran guru dan orang tua, pengawasan pada anak, dan keselamatan jalan. Ini nantinya akan menghasilkan suatu analisis implementasi K3 serta upaya pencegahan kecelakaan pada anak di lingkungan PAUD Kecamatan Ketanggungan, Brebes, Jawa Tengah. Untuk metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, di mana teknik pengambilan sampel menggunakan purpose sampling dilakukan di 3 lokasi berdasarkan akreditasi A, B, dan C. Ini TK Aba 1, TK Negeri Pembina Ketanggungan, TK Putra 5 Ketanggungan.
Kemudian pelaksanaan penelitian ini dilakukan Februari sampai Agustus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Kemudian dianalisis menggunakan model Mills and Huberman, yaitu meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Untuk validasi data menggunakan triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi data. Untuk sumber informasi penelitian, informan kunci ini ada kepala sekolah, kemudian informan utama itu ada guru kelas dan guru pendamping, dan informan pendukung ini ada kepala korwil, pengawas sekolah, staf sekolah, dan orang tua murid. Kemudian penelitian ini sudah diuji etik, di mana telah mendapatkan persetujuan etik dengan nomor sekian, dengan menjunjung tinggi hak privasi dan kesejahteraan seluruh pihak, termasuk Dindikpora, kepala sekolah, guru, dan anak-anak di ketiga TK. Informan diberi penjelasan mengenai tujuan, prosedur, serta hak untuk berpartisipasi secara sukarela tanpa paksaan. Nah, pada hasil untuk profilnya sendiri, untuk TK Aisyah Bustanul Atfal ini merupakan TK swasta yang terakreditasi A, didirikan tahun 1967, di mana lahannya seluas kurang lebih 962 meter persegi. Kemudian TK ini ditunjuk sebagai sekolah sehat tingkat PAUD Kabupaten Brebes dan sekolah transformatif tingkat PAUD 2024. Kemudian jumlah peserta didik yang ada di sekolah sebanyak 162 murid TK dan 46 murid kelompok bermain dan 17 guru di tahun ajaran 2025-2026. Fasilitasnya ini meliputi 8 ruang kelas, 1 kelas kelompok bermain, kemudian aula, UKS, perpustakaan, kemudian toilet, dan area bermain dalam dan luar. Kemudian sebenarnya ada ruang komputer juga. Kemudian semua berada dalam satu lingkup tertutup sehingga anak-anak selalu dalam pengawasan guru. Kemudian untuk TK Negeri Pemindahan sendiri ini didirikan pada tahun 2009, merupakan sekolah negeri satu-satunya negeri di Ketanggungan, Kecamatan Ketanggungan, di mana sekolah ini menempati lahan seluas 2.000 meter persegi, di mana jumlah murid pada tahun ini sebanyak 22 murid serta 2 guru. Nah, untuk fasilitas yang ada di TK itu ada spilut, kemudian UKS, 3 ruang kelas, area bermain indoor maupun outdoor, kemudian sarana air bersih, toilet, dan tempat cuci tangan. Untuk TK Putra 5 ini dibangun yakni 200 meter persegi luas bangunannya, di mana akreditasi TK ini C, kemudian pada tahun 2025-2026 sebanyak peserta didik sebanyak 54 anak dan sebanyak 3 guru. Kemudian fasilitas yang tersedia terdapat tempat cuci tangan, tempat tidur, kemudian 3 ruang kelas, area tempat bermain outdoor maupun indoor, kemudian apar, kemudian 3 toilet. Dan untuk karakteristik informannya sendiri, ini informan kunci kepala sekolah, kemudian informan utama 2 guru dengan masa kerja 15-20 tahun, kemudian informan pendukungnya 1 staf sekolah dan 1 orang tua murid, TK pembina, kepala sekolah, 2 guru dan masa kerja 18-30 tahun, kemudian informan pendukungnya 1 staf sekolah dan 1 orang tua murid. Kemudian untuk TK Putra 5, kepala sekolah, informan kunci, informan utamanya 2 guru dengan masa kerja 2-12 tahun, kemudian informan pendukung 1 orang murid. Dan untuk informan pendukung tambahan itu ada kepala korwil dan pengawas sekolah. Untuk hasil standar operasional prosedur dapat dilihat pada tabel di mana TK Aisyah Bustanul Atfal untuk ketersediaan SOP sendiri sudah relatif lengkap terkait penyebutan anak, penataan alat bermain, P3K, kemudian motorik kasar dan motorik halus, kemudian terkait penyebutan anak, tapi belum adanya SOP terkait aman bencana. Kemudian untuk TK Negeri Pembina sendiri, SOP juga sudah lengkap, hanya saja SOP aman bencana belum ditulis.
atau diterapkan di TK tersebut. Kemudian untuk TK Putra 5 hanya ada sebagian SOP tertulis, yaitu terkait penyambutan dan penataan alat bermain. Kemudian ada SOP penyambutan hanya berupa poster, jadi belum berupa dokumen resmi. Kemudian juga tidak ada SOP tertulis untuk P3K, kemudian motorik maupun aman bencana. Nah, dari tabel di atas menunjukkan perlunya penyusunan dan pembaharuan SOP secara tertulis, kemudian revisi berkala, serta sosialisasi ke guru dan orang tua untuk mendukung keselamatan anak. Kemudian penelitian sebelumnya menegaskan bahwa SOP di PAUD berfungsi sebagai acuan kerja dalam pelaksanaan pemberian dan perlindungan anak. Menurut Yunus, menyatakan SOP menjadi standar wajib agar kegiatan berjalan optimal dan berkualitas. Sedangkan menurut Wiyani tahun 2018 menekankan pentingnya evaluasi SOP secara rutin agar sesuai dengan kondisi satuan pendidikan. Kemudian untuk hierarki pengendaliannya sendiri diperoleh hasil di TK Aisyah Bustanul Atfal di mana sudah melakukan pencatatan insiden dan beberapa upaya pengendalian seperti eliminasi substitusi rekayasa teknik, kemudian kontrol administratif, serta penggunaan APD meskipun belum secara optimal. Kemudian untuk TK Negeri Pembina sendiri sudah menerapkan pencatatan insiden dan kontrol administratif cukup baik dengan beberapa penerapan eliminasi dan teknik kontrol namun belum maksimal dalam penggunaan APD-nya. Kemudian untuk TK Putra 5 ini belum optimal pencatatan insiden, kemudian pengendalian hanya sebatas pengawasan guru, kemudian eliminasi bahaya, teknik kontrol, dan APD belum berjalan efektif. Nah, hal ini sejalan dengan penelitian Sultan dan Budianti yang menyatakan bahwa efektivitas pengendalian bahaya sangat dipengaruhi oleh manajemen pengawasan, serta menurut Mutasari dan Muhammadong tahun 2022 yang menemukan minimnya pemahaman K3 pada pendidik menyebabkan pengendalian lebih bersifat reaktif daripada preventif. Selain itu, menurut Bird, dalam loss causation model, lemahnya pengendalian manajemen sering menjadi pemicu awal terjadinya suatu insiden. Kemudian untuk sumber daya manusia sendiri, ini di TK Aisyah Bustanul Atfal, di mana satu kepala sekolah, kemudian staf pendukung ada 4 orang, kemudian guru ada 14, ditambah kelompok bermain itu ada 17 guru. Nah, rata-rata 95% sudah S1 PAUD dan sebagian sudah S2. Nah, hampir semua guru bersertifikat PPG, kemudian jumlah murid juga 208. Berapa rasio untuk TK sendiri sudah ideal dengan peraturan yang sudah ditetapkan di Undang-Undang Nomor 137 Tahun 2014. Kemudian untuk TK Negeri Pembina sendiri terdiri 1 kepala sekolah, kemudian 2 guru, dan murid sebanyak 22. Nah, rasio kurang lebih 1:11, sudah sesuai standar. Kemudian TK Putra 5 Ketanggungan, ini terdapat 3 guru. Sebenarnya ada 1 kepala sekolah, tapi karena kekurangan guru, kepala sekolah juga ikut mengajar ikut mengajar anak. Jadi dan juga untuk kualifikasi gurunya ini rata-rata bukan pendidikan PAUD. Jadi hanya ada 1 pendidikan PAUD tapi belum bersertifikat PPG. Ya, muridnya ini sebanyak 52. Nah, ini tidak 1 guru lebih dari 15 anak, tidak memenuhi standar dari Permendikbud nomor 137 tahun 2014, mana rasio ideal guru dan murid adalah 1:15 untuk usia 4-6 tahun, kemudian untuk usia 2-4 tahun itu 1:8. Nah, kualifikasi minimal guru juga minimal S1 PAUD atau relevan ditambah kemudian sudah bersertifikat PPG. Kemudian penelitian menunjukkan bahwa guru dengan latar belakang PAUD lebih efektif dalam
manajemen kelas dan pembelajaran. Ini menurut Wiyani. Dan selain itu, rasio guru dan murid yang ideal meningkatkan pengawasan dan mengurangi resiko kecelakaan di sekolah. Dan untuk kondisi sarana dan prasarana, dapat dilihat bahwa TK Aisyah Bustanul Atfal ini sarana dan prasarananya ini terdiri ruang kelas sudah cukup memenuhi, kemudian APE dalam dan luar, kemudian tersedia UKS, kemudian air bersih, kemudian toilet dan tempat pembuangan sampah sudah tertutup. Kemudian untuk kekurangan atau catatan sendiri dari hasil penelitian di mana keterbatasan tempat untuk APE luar atau jarak APE itu masih terlalu berdekatan. Kemudian untuk sarana pemadam api juga belum ada. Untuk TK Negeri Pembina terdapat ruang kelas, kemudian APE yang lengkap, kemudian UKS, toilet juga sudah memenuhi, dan sudah adanya air bersih. Nah, untuk alat bermain luarnya sendiri itu dipasang permanen dan kurang fleksibel. Tempat pembuangan sampah juga tidak tertutup dan ada tempat pembuangan sampah untuk dilakukan pembakaran. Kemudian tidak adanya apar. Kemudian untuk TK Putra 5 itu terdapat fasilitas APE-nya terbatas atau tidak lengkap APE-nya. Kemudian ruang UKS itu berbarengan dengan ruang guru. Jadi belum tersedia ruang UKS tersendiri. Kemudian sudah adanya apar. Untuk sarana dan prasarana PAUD berperan penting untuk menunjang pembelajaran dan keselamatan anak. Nah, hal ini sejalan dengan Permendikbud nomor 24 tahun 2007 serta penelitian dari Dita tahun 2017 dan Sri tahun 2021 yang menekankan pentingnya penataan aman alat bermain untuk mencegah kecelakaan. Kemudian penentuan jalur evakuasi serta titik kumpul sangat penting. Dari ketiga TK tersebut belum adanya jalur evakuasi dan penentuan titik kumpul. Nah, menurut Permendikbud nomor 33 tahun 2019 tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana, sekolah wajib memiliki jalur evakuasi, tanda evakuasi, dan titik kumpul yang aman untuk menghadapi situasi darurat. Kemudian tidak adanya pelatihan kebencanaan maupun evakuasi. Nah, menurut BNPB tahun 2017 menekankan pentingnya latihan evakuasi secara rutin untuk meningkatkan kesiapsiagaan anak dan tenaga pendidik. Kemudian untuk penataan ruangnya, ini TK Aisyah memiliki keterbatasan pada ruang luar dan area bermain sehingga berisiko pada keselamatan anak. Tapi untuk kondisi alat main baik outdoor maupun indoor, guru sudah memperhatikan dengan baik. Kemudian untuk TK Pembina sendiri sudah relatif aman dengan penataan jarak APE yang baik. Namun kondisi APE luar perlu diperhatikan dan memerlukan perawatan. Kemudian untuk TK Putra 5 juga memiliki halaman yang luas serta APE luar yang sebenarnya sudah variatif. Nah, jarak APE-nya sudah aman, namun perlu dilakukan perawatan kembali pada alat main. Untuk ruang dalam atau kelas memiliki ruang kelas terbatas dan tidak terlalu luas. Kemudian hal ini sejalan dengan penelitian dari Dita dan Sri, di mana penataan alat main luar ruangan sangat penting untuk mencegah kecelakaan akibat jarak terlalu dekat antar mainan. Kemudian menurut Sandrock tahun 2011 juga menegaskan bahwa tata ruang yang baik mendukung perkembangan motorik anak sekaligus menjamin keamanan mereka. Dan terkait insidennya sendiri, ini hasil penelitian menunjukkan bahwa insiden di PAUD masih sering terjadi akibat dua faktor, yaitu yang pertama interaksi antar anak, yaitu seperti berkelahi, dorong, pukul. Kemudian ada fasilitas bermain yang kurang aman dan kurang perawatan. Nah, ini menurut Dita tahun 2017, di mana penataan alat main yang kurang aman dapat meningkatkan risiko kecelakaan pada anak usia dini. Sementara menurut penelitian dari Sri tahun 2021 menekankan bahwa tata letak alat main harus diperhatikan antara jarak APE untuk mengurangi risiko tabrakan dan cedera. Kemudian selain itu keterbatasan SOP ketiga dan lemahnya pencatatan insiden membuat kasus tidak terdokumentasi dengan
TK, ya ini TK Aisyah, ini jenis kerugian fisiknya ini seperti luka ringan, ini lebam, gores, atau cakaran. Kemudian kerugian psikologisnya ini trauma, anak mengalami trauma dan tidak mau masuk kelas. Untuk TK Negeri Pembina Ketangguhan sendiri ini jenis kerugian fisiknya ini meliputi luka berat seperti pada anak yang jatuh dari persoalan itu mendapatkan jahitan. Kemudian luka ringan jatuh dari ayunan atau kuda rotan itu juga menimbulkan luka ringan. Kemudian kerugian psikologisnya beban biaya pengobatan. Kemudian untuk TK Putra 5 mengalami luka ringan, yaitu seperti tergores, terus tertimpa benda. Tidak terdokumentasi namun berpotensi menimbulkan rasa takut pada anak. Nah, kerugian insiden di PAUD tidak hanya berupa cedera fisik, tapi juga trauma psikologis dan biaya tambahan. Menurut Brusoni, DKK tahun 2017, cedera anak di sekolah dapat mengganggu rasa aman dan perkembangan sosial. Nah, ini menurut Yulis Syafira dan Marlina tahun 2022, ini menekankan pentingnya fasilitas P3K untuk meminimalkan kerugian. Kemudian lemahnya pengendalian insiden sebagaimana dijelaskan pada tahun 1985 memperbesar resiko kerugian bagi anak maupun sekolah. Kemudian untuk upaya pencegahan kecelakaannya, ini aspek pencegahan untuk SOP-nya sendiri untuk TKA BAS 1 ada relatif lengkap, namun SOP aman bencana belum dibuat. Nah, untuk TK Negeri Pembina, untuk SOP-nya sendiri sudah lengkap. Nah, seperti TK ABAS 1. Dan untuk TK Putra 5 sendiri sebagian ada. Dan sebagian lagi belum lengkap untuk SOP-nya. Kemudian untuk pengawasan gurunya sendiri untuk TK-ABA sudah baik. Kemudian sudah ada guru piket untuk di TK-ABA. Kemudian di TK tersebut juga sudah ada CCTV untuk pengawasan pada anak. Kemudian untuk TK Negeri Pembina sendiri itu juga sudah baik, namun masih memerlukan perbaikan terkait pengawasan pada anak sebenarnya. Kemudian untuk TK Putra 5 ini ada namun terbatas karena jumlah gurunya juga sedikit. Dan anak peserta didiknya itu banyak. Jadi rasionya tersebut tidak sesuai dengan jumlah muridnya. Jadi pengawasannya sendiri masih kurang. Kemudian untuk perawatan sarana dan APE-nya sendiri di TK ABA sudah terjaga dan alat indoor dan outdoor sudah diperhatikan. Kemudian untuk TK Negeri Pembina sendiri masih perlu perawatan untuk APE luarnya. Kemudian untuk TK Putra 5 perlu perawatan alat main luar meski halamannya sudah luas. Kemudian untuk pencatatan insidennya sendiri sudah ada catatan di TK ABA 1 dan di TK Negeri Pembina. Sedangkan untuk di TK Putra 5 sendiri belum dilakukan pencatatan insiden pada anak yang mengalami kecelakaan. Kemudian untuk SOP aman bencana dan simulasinya sendiri di TK ABA 1 belum ada tim siaga. Begitu juga di TK Negeri Pembina dan TK Putra 5. Jadi belum ada SOP aman bencananya. Nah, upaya pencegahan di PAUD lebih dominan pada pengawasan guru dan SOP dasarnya. Nah, namun belum optimal dalam perawatan sarana dan pencatatan insiden serta SOP aman bencana. Nah, hal ini menunjukkan pencegahan masih bersifat reaktif. Nah, ini menurut Mustari dan Muhammadong tahun 2022 dan bergantung pada pengawasan saja. Nah, keterlibatan orang tua juga penting untuk memperkuat pengawasan. Serta menurut Mustari yang menekankan pentingnya pemahaman ketiga agar pencegahan tidak hanya bersifat reaktif. Nah, ini hasil observasi saya, mana dapat dilihat sudah ada toilet sudah dipisah antara laki-laki dan perempuan, di mana untuk toilet laki-laki sebenarnya 1:40, di mana di TK Aisyah sendiri sudah ada 5 toilet. Nah, hal ini belum memenuhi, sebenarnya belum memenuhi standar yang sudah ditentukan.
Nah, untuk perempuan sendiri itu 1:25 untuk satu toilet. Kemudian untuk lahan area depannya sendiri masih sangat terbatas untuk TK Aisyah. Dan untuk area bermain luarnya ini sudah ada alas untuk apa ya, melindungi anak agar terjatuh dan tidak menimbulkan luka pada anak. Kemudian untuk tempat sampahnya sendiri sudah tertutup dan sudah ada tempat sampah untuk B3. Nah, untuk TK Negeri Pemindah sendiri, ini ya untuk alat bermain luarnya ini, untuk perosotan ini tidak apa ya, dia sudah ditanam secara permanen, jadi tidak bisa diganti. Padahal untuk perosotan ini sering menimbulkan insiden kecelakaan pada anak. Kemudian untuk jungkat-jungkitnya sendiri ini juga memerlukan perhatian karena sudah keropos. Ya, untuk langit-langit kelas juga sebenarnya perlu diperhatikan untuk di TK Negeri Pembina Ketanggungan. Untuk TK Putra Lima sendiri, ini sebenarnya bangunan baru, tapi untuk terkait APE-nya, alat permainan edukatifnya sebenarnya belum lengkap. Dan namun untuk APE luarnya ini sudah cukup variatif dan jaraknya sudah aman. Nah, ini saya melakukan pemberian edukasi pada guru setelah melakukan penelitian, setelah mendapatkan hasil terkait K3 dan upaya pencegahan kecelakaan di PAUD. Ini saya memberikan edukasi mengenai K3 dan pencegahan kecelakaan pada anak. Untuk kesimpulannya sendiri, mana penerapan kesehatan dan keselamatan kerja di sekolah berbanding lurus dengan tingkat sekolah berakreditasi A menerapkan K3 secara optimal dengan fasilitas, prosedur darurat, dan pengelolaan risiko yang lengkap. Sekolah berakreditasi B menerapkan K3 cukup baik namun belum menyeluruh dengan keterbatasan pada jalur evakuasi. Kemudian APAR dan pelatihan rutin. Dan sekolah berakreditasi C menunjukkan penerapan K3 masih minim dengan fasilitas dan prosedur darurat yang kurang memadai. Secara keseluruhan, tingkat akreditasi mencerminkan kualitas penerapan K3 di sekolah. Dari A itu terbaik, B cukup, hingga C terendah. Untuk saran, ini PAUD perlu menyusun dan memperbarui SOP K3 secara lengkap, termasuk SOP aman bencana dengan evaluasi dan revisi berkala. Kemudian guru dan staf perlu mendapatkan pelatihan K3 serta simulasi kebencanaan agar pencegahan lebih bersifat proaktif, bukan hanya reaktif. Dan pemerintah daerah atau dinas pendidikan perlu mendukung peningkatan sarana prasarana melalui perawatan rutin, khususnya APL luar ruangan. Kemudian sekolah harus menerapkan pencatatan insiden secara konsisten agar dapat menjadi dasar perbaikan sistem K3 di masa depan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mbak Alda. Minum dulu Mbak. Banyak banget ini. Iya, Ada berapa slide ya? ada 36 slide. Iya, makanya. Coba nanti untuk ujian akhir, coba nanti dilihat Iya, lihat lagi. baik, Mungkin ada yang bisa dipersingkat seperti baik. informan itu tadi Iya, dibuat pakai tabel aja ya. oh iya baik Bu. Informan 1, informan 2 dan sebagainya itu dibuat pakai tabel aja gitu ya. Iya baik. Yang ini ya Bu. Kemudian nanti mungkin nanti bisa saya lihat lagi mana-mana yang Iya harus baik. ditampilkan ya supaya tidak Iya baik. terlalu lama pada saat presentasi nanti di ujian akhir ya. Iya baik. Gitu. Baik, minum dulu Mbak. Udah. Iya. Ya, baik. Mohon izin Bu Ade untuk selanjutnya masukan dan tanya jawab dulu dari kedua oponen. Ada Mbak Siti dan Mbak Safira, gitu ya. Saya persilakan terlebih dahulu untuk Mbak Siti untuk memberikan masukan, pertanyaan atau apa yang ingin menjadi pertanyaan dalam penelitian Alda ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Mbak Ale yang sudah lancar memaparkan untuk seminar hasil tesis ini, Mbak. Selamat ya, Mbak. Ya, terima kasih Mbak Hana. Ya, mungkin ada beberapa pertanyaan, Mbak, dari saya. Terkait dari tesis Mbak ini ya, terkait hasilnya. Tadi itu kan ada hasil yang menunjukkan kalau TK Aisyah itu dia akreditasinya A ya, Mbak ya. Tapi masih ditemukan beberapa kekurangan terkait pelaksanaan dari K3 ini. Kayak ketiadaannya si sarana pemadaman api atau tidak sesuainya luas area bermain di luar. Nah, yang mau saya tanyakan itu kenapa hal ini bisa terjadi dan menurut Mbak hal apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi kesenjangan antara akreditasi dan kondisi yang ada di lapangan. Terima kasih banyak, Mbak. Berarti pertanyaan kenapa hal tersebut bisa terjadi dan hal apa yang untuk memperbaiki gitu ya Mbak? Iya, Mbak. Ya. Boleh dijawab dulu atau bagaimana? Ya, silakan langsung dijawab aja, nanti Ya, takut lupa. baik. Silakan. Untuk mungkin pada hasil penelitian memang di TK Aisyah itu udah berakreditasi A ya Mbak. Tapi dalam penilaian akreditasi saya pernah ikut apa ya andil dalam untuk akreditasi di TK sebenarnya. Itu sebenarnya untuk aspek penilaian di sekolah TK maupun sekolah lainnya itu tidak ya mungkin tidak hanya berfokus terhadap ketiganya. Nah, aspek penilaian mereka itu lebih cenderung ke arah secara administratif, kemudian kurikulum mereka, kemudian kompetensi guru secara umum dan belum secara mendalam untuk pelaksanaan ketiganya sendiri. Jadi, tetapi pada saat akreditasi oh, itu kan ada asesor. Nah, asesor itu melihat bagaimana administratif di sekolah. Administratif itu sendiri meliputi SOP tadi, Mbak. Apakah sudah lengkap atau belum? Nah, dari administratif tersebut, SOP tersebut, asesor itu menanyakan kembali ke guru, apakah bagaimana SOP ini berjalan di sekolah gitu. Salah satunya itu. Kemudian untuk apa ya? Ya mungkin itu akreditasi kenapa mungkin ada aspek lain yang mempengaruhi TKS-nya itu berakreditasi A gitu, Mbak. Kemudian mungkin untuk hal yang dapat dilakukan itu mungkin dapat dilakukan evaluasi secara mandiri dari TK-nya sendiri itu seperti melakukan audit internal dan untuk melihat mana saja nih yang berpotensi menimbulkan bahaya pada anak. Kemudian bisa juga uh, apa ya bekerja sama dengan pihak lain untuk mengenai K3 ini, Mbak. Seperti ahli K3 mungkin untuk melakukan inspeksi dan juga memberikan rekomendasi perbaikan di TK tersebut apa saja yang harus diperhatikan. Kemudian mungkin terkait memberikan edukasi dan pelatihan pada guru itu masih sangat-sangat kurang menurut saya masih membutuhkan itu untuk di seluruh TK di atau PAUD di Kecamatan Petang. Bisa izin Mbak, bisa saya jawab. Bagaimana Mbak Hana? Sudah terjawab atau masih ada yang ingin disanggah? Iya, mungkin berarti kalau untuk akreditasi itu jadi apa ya untuk akreditasi di PAUD-nya itu cuman sebatas ini aja ya Mbak ya? Di TK-nya itu cuman sebatas administrasi aja ya Mbak? Iya, sebenarnya dilihat dari APE-nya juga Mbak, kelengkapan APE dan kompetensi guru dalam memberikan pembelajaran pada anak di sekolah gitu Mbak.
Tapi Hmm. asesor juga waktu itu memperhatikan guru saat memberikan edukasi gitu ya, Mbak. Saat melakukan pembelajaran itu, asesor juga memperhatikan guru, apakah guru memperhatikan anak. Seperti eh, waktu itu guru lupa untuk mengingatkan anak untuk minum, salah satunya itu. Itu berarti Hmm. asesor juga memperhatikan terkait kesehatan pada anak. Itu sih, Mbak. Oke. Mbak, kalau di kan tadi kan kata Mbak kan untuk akreditasinya tuh dia sebagai kayak administrasi aja ya Mbak ya. Mm-mm. Nah, untuk di TK Aisyah ini tuh ada nggak sih Mbak kayak soal aman bencana kayak gitu ada nggak Mbak? Nah, itu untuk aman bencana tadi terkait di ketiga TK yang saya teliti itu memang untuk SOP aman bencana itu belum dilaksanakan, Mbak, atau Hmm. belum ditulis secara resmi, secara dokumen resminya ya. Jadi belum dijalankan. Kemudian untuk kan aman bencana itu ada tim siaga dan mereka belum ada tim siaga. Padahal di untuk di wilayah Kecamatan Ketangguhan ini terutama di TK Negeri Pembina itu rawan terjadinya banjir. Itu banjir bisa sampai ke TK Putra 5. Memang jaraknya tidak terlalu jauh antara ketiga TK itu, Mbak. Jadi iya, mereka belum ada SOP bencana, padahal di Kecamatan Ketangguhan ini sering terjadi bencana banjir. Selain itu juga sebenarnya kan harusnya SOP aman bencana ini penting ya, Mbak, untuk Hmm. menunjukkan tingkat kesiapsiagaan sekolahan dalam menghadapi situasi darurat. Jadi tidak hanya banjir saja, karena bencana itu kan tidak datang apa ya, Nggak, pakai kita nggak informasi tahu ya. dulu, ya. Iya. Kayak bencana apa gempa bumi itu kan Hmm. membutuhkan adanya suatu pelatihan atau apa ya namanya, Mbak? Mitigasi bencana, Iya, mitigasi mitigasi. bencana. Sedangkan di sini Hmm. belum ada dan guru tidak mengetahui hal itu gitu. Kalau ini TK-nya dari kapan sih Mbak? Udah ada Untuk TK Aisyah sendiri ini sudah berdiri sejak lama, Mbak. tahun berapa ya? Tadi Lim tahun 10 tahun ada? 67 mungkin Wah, 67 itu lama belum, banget. iya. 67 itu belum mungkin barengan dengan Muhammadiyah. Apakah ada catatan Mbak? Catatan kayak biasanya Kemarin, iya, catatan kemarin yang saya udah. Hmm? saya searching di Google terkait profil Aisyah di sini di Ketanggungan. Memang untuk kan ada data Dapodik kalau nggak salah di Mhm. kemarin saya dapatkan itu emang berdiri tahun berapa 1967 tadi, Mbak. Terus saya cross check Wah, lagi ke guru. iya. Nah, ternyata emang berdiri tahun itu, Mbak. Lama banget. Tapi Iya. mereka belum pernah ini ya. Mbak, ada nggak kayak mereka punya catatan? Biasanya kan kalau misalnya udah ada kejadian kan suka Mm, dicatat mm, tuh mm, ya mm, tiap ini tuh ada nggak ya mm. Mbak? Nah, untuk pencatatan kejadian itu kemarin ada, Mbak, namanya anekdot. Nah, Iya. itu pencatatan itu. Lah, tapi eh, yang pencatatan itu yang saya dapatkan di TKIC itu cenderung ke anak berkelahi, Mbak. Kebanyakan. Oh, Iya. kalau secara Untuk wawancara, iya, kalau untuk fasilitas seperti sarana bermain itu jarang terjadi kecelakaannya gitu, Mbak. oke. Kalau secara wawancara Mbak, ada nggak kayak hal-hal yang mengenai K3 gitu? Mereka apa gitu Mbak? Oh, Ada nggak? Nggak. secara K3 eh, untuk Aisyah sendiri pernah mendatangkan BNPB kalau nggak salah untuk bencana, untuk edukasi mereka terkait banjir. Mereka eh, mengatakan itu pada saat wawancara. Itu kan saya Hmm. menanyakan apakah pernah ada pelatihan. Jadi mereka pernah mendatangkan petugas itu, Mbak, untuk pelatihan terkait bencana banjir tersebut. Kemudian It- mereka mm. juga pernah datang ke Damkar, Mbak, untuk anak-anak edukasi terkait kebakaran. Itu, Mbak. Itu dilakuinnya
per berapa bulan, per berapa tahun, Mbak? Bias, kayak kurang tahu deh Mbak kalau yang Heeh. berapa, iya. Iya, Tapi, uh, soalnya kan fokus Mbak kan upaya pencegahan kecelakaan iya, pada anak di lingkungan ya. iya, Siapa tahu itu bisa jadi implementasi juga Mbak iya buat baik. TK-TK-nya juga Mm, harus per berapa bulan mm, edukasi. mm, Heeh, mm. gitu mungkin kalau dari saya. Iya. Terima kasih banyak ya Iya, Mbak makasih sharingnya. Mbak. Terima kasih atas Sukses Mbak masukannya. Oda. Iya, Iya. terima kasih. Mari Mangga lanjut Mari. sama Mbak Safira. Ya, baik, terima kasih Mbak Hana untuk masukan dan koreksinya ya. Nanti Mbak Alda yang tadi masukan boleh Iya, ditambahkan. Kalau baik, untuk Bu. apa diskusi saja tadi dicatat aja ya. Iya, baik. Baik, selanjutnya Mbak Safira. Apa kabar Mbak Safira? Baik, alhamdulillah, Prof. Bu. Iya, silakan. Maaf tadi saya sinyalnya sempat keluar-keluar. Iya. Iya, nggak apa-apa. Silakan Mbak. Oke, baik banget ya Mbak Alda. Sudah ada sedikit yang ingin saya tanyakan. Tadi kan dari hasil penelitian Mbak Alda itu kan ditemukan kayak ada rasio antara guru sama murid yang. Nah, apakah hal tersebut itu akan berdampak nggak sih pada pelaksanaan K3 di sekolah TK tersebut? Itu aja sih Mbak, makasih. Berarti tadi terkait rasio itu kan tidak sesuai ya, Mbak. Itu apakah berdampak Iya, terhadap betul. implementasi K3 di sekolah? Iya. Eh baik. Eh tentunya ketidaksesuaian itu memiliki dan dampak signifikan ya Mbak terhadap implementasi K3, yaitu terutama dalam pengawasan anak di sekolah. Kemudian menurut Permendikbud sendiri kan yang tadi sudah saya jelaskan itu di Permendikbud nomor 137 tahun 2014 itu kan sudah menjelaskan mengenai standar mengenai rasio itu ada untuk usia 2 sampai 4 tahun itu rasionya 1:8 di mana satu guru maksimal itu memegang 8 anak. Kemudian untuk usia 4 sampai 6 tahun itu rasionya itu 1:15 di mana satu guru memegang 15 anak. Nah, dari penelitian yang dilakukan di TK Aisyah untuk TK kelas kelas ya TK A A1 A2 kemudian B1 sampai B5 itu sudah memenuhi terhadap rasio guru dan murid. Jadi satu guru sudah memegang maksimal 15 atau 14. Itu sudah sesuai standar. Tapi untuk kelompok bermainnya sendiri ini masih kekurangan guru di mana satu guru masih memegang eh, mungkin lebih 15 sampai 20 anak. Padahal rasio untuk kelompok bermain sendiri usia 2 sampai 4 tahun itu 1:8 gitu loh, Mbak. Kemudian nah ini apa ya dalam penelitian saya masih ada beberapa yang masih rasionya melebihi gitu. Kemudian untuk di TK Putra 5 juga itu masih ha- harus diperhatikan sih karena hampir satu kelas itu rasionya berlebih. Nah, ini tentunya berdampak pada tentunya penurunan kualitas terhadap pengawasan pada anak. Jadi guru pengawasan terhadap anak itu berkurang jadi Mbak, karena saking banyaknya apa ya muridnya yang mereka pegang gitu. Kemudian juga mungkin reaksi dari guru terhadap anak yang mungkin adanya kecelakaan atau insiden pada anak itu menjadi lambat karena guru masih memegang murid yang lain. Kemudian untuk kemudian dampak lainnya juga seperti mungkin beban kerja terhadap guru
menjadi meningkat. Jadi beban guru terhadap fisik dan mentalnya pastinya guru. Itu sih Mbak. Kalau kayak gitu misalnya kayak tadi di kelompok bermain itu kan Mm-mm, rasionya kan kayak kurang ya kan. mm-mm. Ada nggak sih kayak upaya-upaya apa dibantu oleh guru di tempat lain di bagian Mm-mm. lain atau gimana tuh Mbak? Nah, Kemarin pas Mbak ada eh, hasil. seperti di TK Putra 5 sendiri kan itu untuk gurunya SDM-nya sumber daya masih terbatas, Mbak. Apalagi seharusnya kepala sekolah itu tidak mendapatkan kelas, tapi untuk di TK Putra 5 sendiri untuk kepala sekolah itu ikut mengajar, ikut mendapatkan kelas. Nah, dari situ juga belum ada suatu bantuan, mungkin bantuannya sendiri dari wali muridnya yang mungkin stay di situ ya, Mbak, gitu, Mbak. Jadi selama wawancara dengan guru untuk terkait rasio atau pengawasan tersebut, ya meminta bantuan dari wali muridnya. Thanks, gitu, Mbak. Ya Mbak Alda baik, terima Hmm. kasih ya Mbak. Iya, terima kasih, Mbak Safira. Masih ada lagi Mbak Safira? Sudah cukup Bu. Ah ya, baik, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Safira. Baik, selanjutnya kepada pembimbing kedua atau penguji pertama, Ibu Dr. Nur Fadilah. Saya persilakan Ibu. Terima kasih Bu Ana. Selamat ya Kak Alda. Terima kasih, Bismillahirrahmanirrahim. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Em, Seru ya ininya ya, apa presentasi dan diskusinya ya. Karena Panjang ya. topiknya juga topiknya genuine ya. Dan saya eh, agak amazed gitu ya. Ternyata segitu jumlahnya tuh banyak gitu ya. Terus situasinya tuh beda banget sama yang biasa kita lihat ya PAUD dan TK yang ada di wilayah. Kalau saya di Kota ya, Bekasi Bu. gitu ya. Perkotaan ya, Oh, Bu. gitu, perkotaan. Ternyata luar biasa nih di Ketanggungan. Oke, anak saya juga ngajar di TK Aba di Bekasi. Mm-mm. Jadi kalau dibandingkan itu jauh banget ya jomplang. Jumlah siswanya sampai ratusan gitu. Oke. Em, kita sudah diskusi banyak ya tentang riset ini sejak awal dan sudah banyak sekali saya lihat progresnya ya, hasilnya juga luar biasa. Saya sangat mengapresiasi ya apa yang sudah dituliskan. Sorry ya di belakang saya rame. Suaranya cukup jelas nggak? Enggak, Bu. Enggak ada suara, Bu. Cukup ya. Oke. Em, jadi apa yang sudah didiskusikan tadi itu adalah hal-hal yang penting tuh Kak Alda. Jadi pastikan bahwa apa yang tadi kita bahas itu dituliskan juga di dalam badan hasil riset kita ya, badan tulisannya terutama ya. Kalau masalah di manuskrip nanti kita bisa pilih-pilih bagian mana yang mau kita buatkan untuk jurnal ya, untuk di manuskripnya. Tapi kalau yang di badan tesisnya itu harus lengkap banget nih. Dan tadi itu semuanya menarik gitu. Nah, pertanyaan pertama yang ingin saya konfirmasi itu jumlah uh, siswanya tadi saya coba dicek lagi deh. Tadi kayaknya saya dengar di awal tuh 100 sekian, tapi Iya, kemudian di belum saya, jadi 200. Bu, kemarin agak Oh, itu. jadi Belum harusnya dijumlah berapa? sama sama yang Oh, kelompok bermain, Bu. baik. Oh, berarti total. Kalau total itu 200 Total sekian gitu. 200. Iya, Bu. Oh, sementara kita risetnya di TK-nya gitu ya, Kak? Iya, sementara di Oh, TK-nya. Karena kemarin kan ada kelompok bermainnya di TK Aisyah kebetulan, Bu. Jadi, baik. ya udah masukkan sekalian. Nggak apa-apa. Jadi semuanya dituliskan ya. Jadi kalau Iya. total TK dan apa PAUD-nya, KB gitu ya, ada totalnya berapa, baru yang di TK-nya aja berapa. Satu itu. Yang kedua, Iya, baik. karakteristik anak-anaknya nih, Kak. Apakah Hmm, eh, mungkin ada nggak catatan misalnya ada anak berkebutuhan khusus atau bagaimana gitu dengan eh, situasi khusus? untuk disabilitas dulu Mm-mm. pernah ada Bu di TK Negeri Pembina, tetapi sekarang sudah nggak ada Bu. Udah lulus ya? Iya sudah lulus Bu. Selamat, baik. Di Mm-mm. TK yang lain juga berarti ini anaknya kondisi
psikososialnya aman gitu ya. Karena tadi Aman, yang sering aman. dibahas itu yang Iya. psikososial tuh. Kalau di Jakarta itu anak TK yang di sekolah anak saya itu cuma sekian belas aja, nggak sampai 20 aja. Itu ada anak ABK-nya bisa 1, 2, bahkan 3 orang itu. Jadi banyak banget nih kalau di di kota. Kalau di desa, apakah mungkin mereka tidak ter terdiagnosis atau tidak teramati misalnya karena memang tidak diperiksa, atau seperti apa gitu, kita nggak tahu gitu. Karena ini nanti mungkin bisa jadi masukan ya buat sekolah itu. Walaupun kita nggak expect ya, kita tidak berharap ada anak yang nggak cari-cari gitu loh, maksudnya jangan dicari-cari. Tetapi kalau misalnya ada insiden seperti tadi catatan gitu ya, kan kebanyakan kejadiannya karena kontak fisik atau karena bermain gitu ya antara anak-anak kita. Nah, itu mungkin nanti bisa jadi bahan untuk kita evaluasi misalnya gitu. Ya, yang itu. Kemudian yang berikutnya aspek gurunya juga. Nah, anak-anak itu punya karakteristik tadi sudah dijelaskan oleh Kak Alda dengan sangat baik gitu ya. Tapi guru juga sebagai seorang manusia gitu ya. Pasti dia punya punya situasi gitu ya, punya situasi yang berkaitan dengan kemanusiaannya tadi gitu ya, pola komunikasi, bahasa cinta dan sebagainya gitu. Jadi mungkin nanti kalau ada temuan-temuan atau catatan boleh diceritakan gitu ya, dibahas di situ supaya pembahasannya itu seimbang gitu. Kita tidak fokus pada anaknya, tapi juga bagaimana nih si gurunya itu merespon situasi yang seperti tadi. Misalnya kalau lagi ada kasus nih, gurunya gimana? Apakah jangan-jangan dia panikan atau gimana gitu ya? Jadi sehingga tadi tuh mengantisipasi jangan sampai si anaknya malah jadi trauma misalnya gitu. Namanya anak-anak kan beda-beda tuh, aneh-aneh tuh kadang-kadang kelakuannya gitu ya. Nah, itu perlu trik gitu kan, perlu ke apa namanya? Keahlian gitu ya dari gurunya untuk deal with anak-anak tadi gitu. Nah, berikutnya tentang yang bencana. Nah, kalau menurut Kak Alda sendiri, bencana itu apa kemungkinan ya, potensinya itu apakah hanya banjir seperti tadi yang dijelaskan sudah pernah ada edukasinya, atau ada bencana lain, Kak? Mungkin bencana gempa bumi sih, Bu. Tapi itu juga kita hanya terdampak saja sih, Bu. Nggak terlalu yang jadi sumber gitu loh, Bu. Untuk gitu, Bu. Hanya kalau bencana alam banjir sih, Bu, di sini sering. Biasanya 1 bulan itu bisa 2 kali, 3 kali, Bu. Kalau memang lagi musim Oh hujan. gitu. Iya. Dan TK itu kena juga. TK pembina, Bu, yang paling parah itu bisa, Oh, itu padahal posisinya sudah tinggi, Bu. Itu bisa sampai, kalau turun itu bisa sampai sedada segini, Bu. Jadi oh, TK aja bisa sampai 1 dengkul, Bu. oh, oke. Nah, itu Iya, catatan lagi tuh, Kak. iya, Boleh baik. dituliskan ya situasinya. Berarti Iya. ini sebenarnya situasi yang urgent ya. Harus kita antisipasi karena kan kita tidak ingin nih proses pembelajaran anak-anak jadi terganggu gitu kan. Pasti kan itu nanti membuat anak-anak menjadi pada saat terjadi banjir bahaya dan tidak nyaman dan sebagainya gitu ya. Kemudian resiko penyakit pasca banjir dan seterusnya, post traumatik apa PSTD segala macam gitu ya, bisa saja itu terjadi gitu. Jadi itu catatan yang mungkin nanti untuk saran gitu ya, supaya Baik, Bu. harus dibuat tuh antisipasinya seperti apa. Ya. Untuk Kemudian bukan. terkait itu, Bu, kecelakaan lalu lintas itu termasuknya masuk tidak ya, Bu? Karena TK Iya Putra benar. 5 itu baru pindah berarti saat belum lama, Bu. Jadi sebelumnya itu dekat dengan flyover. Itu kejadian truk masuk sekolah itu 3 sampai 2 kali. Ya, 2 sampai 3 kali, Bu. Waduh, itu harus Iya, dibahas juga tuh Kak. iya, Bu. Seperti di Bekasi kan pernah juga Baik. kejadian itu, nggak sampai masuk ke dalam sekolahnya, tapi sampai yang meninggal belasan orang tuh, sampai Mm, menteri-menteri pada datang juga waktu itu kan. iya. Kayak gitu situasinya, ada di gerbang sekolah pas anak-anak lagi keluar masuk untuk aplusan yang pulang dan yang masuk siang gitu kan. Kalau waktu itu kasusnya di SD. Nah, itu juga jadi ancaman. Jadi bencana itu kan bukan cuma sekedar bencana alam gitu kan, tapi ada juga bencana yang berkaitan dengan teknologi, sosial dan sebagainya. Nah, ini semuanya perlu diantisipasi. Sehingga definisi si SPAB tadi itu diperluas sesuai dengan
ancaman gitu ya, atau potensi bahaya di sekolahnya itu gitu. Nah, itu boleh lebih dalam juga nanti dibahas ya, Kak ya. Oke, kemudian masih terkait SPAB, mungkin ini Kak, misalnya tadi diceritakan tentang sampah ya, kemudian masih ada situasi pembakaran sampah dan sebagainya gitu ya. eh Sementara untuk kebakaran itu belum ada misalnya gitu ya, belum ada APAR misalnya gitu. Nah, mungkin bisa juga diidentifikasi dan kemudian dijadikan pembahasan dan nanti mungkin bisa muncul di saran tentang misalnya teknologi tepat guna gitu. Untuk memadamkan api kan kita bisa pakai teknologi sederhana ya. Ada pakai bagaimana ketersediaan air kalau ada api kecil tuh harus dipadamkan, kita perlu air gitu ya. Airnya ada di mana. Kemudian misalnya karung basah atau apa, misalnya nggak ada karung basah, mungkin pakai apa kalau di kamar mandi tuh yang tulisannya welcome. Oh, keset, Bu. Keset ya, misalnya seperti itu gitu ya. Jadi tidak harus pakai teknologi yang berat-berat juga. Yang penting kan tadi tuh ada SOP ya. SOP itu kan sebenarnya standar yang kita buat kan. Nah, standar itu kan menyesuaikan dengan kemampuan kita kan. Iya. Tuh. Jadi tidak harus yang mahal-mahal atau yang sulit didapat misalnya gitu. Pakai yang teknologi yang sederhana misalnya kayak gitu. Jadi bisa nanti dioperasionalkan. Kemarin itu bagus juga. Nah, tadi nih terakhir nih untuk yang intervensi. Berarti kan Kak Alda sebenarnya sudah melakukan intervensi itu ya, ada edukasi dan Iya, Bu. sebagainya. Itu ada evaluasinya nggak Kak? eh Hanya itu sih, Bu. Kita pas waktu itu sebenarnya dadakan, Bu. Iya, 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 karena iya. mereka meminta untuk edukasi, Bu, karena mereka kan belum ada apa ya terkait K3 dan ya dan pencegahan kecelakaan itu mereka belum pernah ada terkait hal itu. Jadi mereka oh ya baik gitu. Saya saya ikut aja, Bu, di Rekam nggak apa misalnya schedule di mereka. foto atau direkam ada ya prosesnya? Direkam enggak, Bu, di foto saja, Bu. Oh, oke. Nah, Tapi iya, presentasinya ada. presentasinya ada, Bu. Nah, mungkin itu bisa dilampirkan ya. Dijelaskan aja, nggak apa-apa, bahwa kita di akhir eh, pengambilan data gitu dilakukan proses edukasi misalnya. Kalau masih ingat ditulis aja di situ. Iya, baik, Bu. Ada berapa orang yang hadir, kemudian berapa menit, materinya tentang apa gitu, kemudian proses apa diskusinya seperti apa, pertanyaan yang muncul gitu misalnya. Jadi nanti mungkin peneliti yang berikutnya bisa mendalami lagi untuk yang tadi tuh yang intervensi gitu. Jadi masukan Kemarin untuk sih yang pertanyaannya terkait APE, Bu. Kalau APE-nya ada yang rusak seperti ini gimana nih, Mbak? Gitu. Terus eh, ya itu, Bu, kan tidak adanya from laporan ya, Bu. Mereka belum ada terkait itu. Nah, saya di situ juga mengedukasi terkait from laporan untuk barang rusak atau kecelakaan terkait hal itu sih, Bu. Terus saya bilang, ah eh, ya itu kita harus punya form terkait apa ya namanya ya untuk biasanya kan kalau di TK itu ada laporan, acara iya itu Bu, berita acara. acara alat Eh, rusak. iya, jadi nanti dilaporkan ke dinas biar tahu gitu loh, Bu. Sama ini mungkin perhatian dinas terhadap PAUD di Kabupaten Brebes lah, Bu, itu masih sangat kurang, Bu, menurut saya ya, Bu. Gitu sih yang Ya, saya betul. lihat. Dan perlu ditekankan juga kalau sekarang kan wajib belajarnya 13 tahun ya. Iya, wajib belajar Nah, berarti 13 satu tahun baik. tahunnya itu kan KBTK kan gitu. Jadi pemerintah punya kewajiban gitu. Oke, saya rasa itu aja sih Bu Ana. Udah banyak juga nih masukannya. Terima kasih, selamat ya Kak Alda, Bu Iya, Ana. terima kasih, Ya, Bu. terima kasih Bu Ade. Terima kasih untuk bantuannya juga Bu Ade. Sama. Apa masukan-masukan ya dan juga apa yang sudah disampaikan oleh Bu Ade. Alda juga selalu komunikasi dengan saya masukan dari Bu Ade ini dan ada beberapa yang Bu Ade masukkan ternyata saya juga memberikan masukan yang sama jadi alhamdulillah Alda nggak bingung untuk Iya, memperbaikinya. Bu. Walaupun nggak ada komunikasi sama Bu Ade tapi ternyata sama ya Bu Ade ya masukannya untuk Alda. Nah, terima kasih banyak Bu Ade. Untuk oponen masih ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tadi karena sudah banyak ya. Eh, Begini Mbak Alda,
dan Bu Ade, mungkin saya mohon juga nanti masukan dari Bu Ade, karena kemarin saya dapat info bahwa dikasih batas waktu sampai akhir bulan ini, kalau bisa untuk bisa masuk ke yudisium di semester ini gitu ya. Nanti kalau memang dimungkinkan, kalau akhir bulan ini kan kalau nggak salah di Jumat ya, saya mungkin minta keringanan kalau bisa di hari Senin aja gitu ya, kalau masih boleh ujiannya. Nah, nanti apakah Bu Ade bersedia kalau misalnya tiba-tiba hari Jumat atau hari Senin ujian? Insya Allah bisa. Bisa ya? Nah, saya tanya dulu ya Bu Ade, karena saya juga masih nunggu informasi dari sekretariat, apakah apakah boleh online atau offline gitu. Karena kan persyaratannya harus ada 1 kali yang Kemarin, offline. maaf Bu, kemarin Nah, dapat info dari admin offline Bu. Insya Allah saya siap Bu. Kalau maksudnya ya. jadwalnya nggak dadakan, Bu. Oke, saya bilang kalau mau offline jangan dadakan hari Jumat, kasihan. Kalau boleh saya minta izin di hari Senin. Jadi nanti mau disampaikan ke Bu Dewi kalau bisa di hari Senin. Artinya Mbak Alda masih punya prepare waktu gitu ya untuk mempersiapkan beli tiket dan sebagainya. Memang kalau harus offline karena memang persyaratannya begitu kan ya Bu Ade, minimal ada 1 kali yang offline gitu. Ya udah, baik. Terima kasih Bu Ade untuk kesempatannya yang berikutnya nanti untuk ujian akhir ya. Tapi Mbak Alda ini perbaikan dulu ya. Nanti saya akan diskusi lagi dengan Bu Ade. Baik, Mbak Bella boleh minta di waiting room dulu untuk Mbak Alda. Oh ya, terima kasih untuk oponen ya, Mbak Hana dan Mbak Safira. Terima kasih. Semoga segera menyusul ya, Mbak Hana dan Mbak Safira. Ya, terima Iya kasih Bu, banyak terima juga kasih Putri. Bu. Nah, Semoga makasih banyak ya sudah bergabung menyusul ya. waktu dekat. Segera menyusul didoain ya. Amin Bu. Terima Amin. kasih banyak. Ya, sama-sama. Mbak Bella, Ya, Mbak Bu. Aldanya di meeting room atau gimana? Ya, baik. Mohon izin ya, Mbak, saya Iya, masukkan baik. ke gerbong dulu. Ya, makasih Mbak Bella.
Gimana rasanya sudah ujian hasil hari ini? Belum dibuka mic-nya. Agak sedikit plong, Bu, tapi belum plong. Ya, aja. Memang semua itu bertahap ya. Iya. Itu ada tahapannya, ada alurnya gitu ya. Iya. Oh ya, Mbak Alda kemarin rencananya mau dimasukin ke jurnal apa? Kemarin saya tanya terkait ini, Bu, di green green apa ya, Bu? Dapat Sinta dari berapa Mbak itu ya? Safira. Itu Sinta 3, Bu. Nah, iya. Saya Iya. sama Bu Ade setuju sih masuk ke Sinta 3 ya, Iya, karena Bu. tulisannya menurut kami cukup berbobot lah untuk bisa submit di jurnal. Tapi tadi mungkin nanti dilihat lagi ya layoutnya dan sebagainya kan biasanya Iya, baik, Bu. berbeda setiap. Iya. Tapi memang ada beberapa jurnal yang senangnya hasil penelitiannya kuanti ya Bu Ade ya. Ini kan karena Iya, kuali kuali. em, takutnya ada diskriminasi nggak sih? Enggak ya harusnya ya. Nggak tahu, kalau saya malah kenapa nggak coba yang MPPKI itu loh Bu, yang Palu, yang Muhammadiyah Palu. Itu kan tiap bulan terbit tuh. Sampai sepakat. Oh iya itu kualitatif ya banyaknya ya. Banyak kualitas. Ya, maksudnya itu kan Promkes ya, dan itu topiknya apa aja gitu, kita ya HIV segala macam bisa tayang tuh, yang kuantitatif, kualitatif. Kemarin malah yang artikel yang HIV itu yang Bu Dewi ditunggu-tunggu gitu. Jadi dia pengennya bervariasi, justru kelihatannya sih gitu. Oh iya Ntar saya cari boleh. linknya. Apa Boleh. nama jurnalnya Bu Ade? Kesehatan masyarakat Namanya Media Promosi Universal. Kesehatan. Mas ya, Media Promosi Kesehatan Masyarakat Indonesia ya kalau nggak salah tuh. MPPKI, Pak. Iya yang Pak itu Pak siapa namanya? Palu. Pak yang kemarin kasih ke tempat kita kan? Yang datang ke tempat kita itu bukan? Iya, Mas Ahmad, Mm. siapa? Ahmad Yani ya? Iya Siapa? Pak Ahmad ya, Pak Ahmad Yani ya. Ahmad Oh Yani. iya, saya ini nemu, Bu. Udah pernah saya share kayaknya ya? Kakak ada ya? Dia Yang kan ya sekarang ya. yang Ahmad Ibu Yani ya. share di story, Bu. Di story. Yang saya Iya, iya. komen ya, Bu. Atau bukan ya, Bu? Coba. Bukan yang story itu yang PPPKMI. Yang saya bilang jangan, itu masih Itu lama. Promkes yang Polres itu. Oh, itu bukan ya, Bu? Jangan, bukan itu yang Ntar saya Komnas. kirim ulang lagi itunya. Iya, baik, Bu. Saya kirim lagi itunya, linknya. Kalau itu Iya. malah udah Scopus, Kak. Iya, baik, Bu. Iya, lebih bagus itu, lebih tinggi ya. Cuma dia, enaknya dia terbit setiap bulan. Oh, Nah, karena dia terbit setiap bulan, jadi dia bisa cepet kan prosesnya berarti gitu. reviewnya harus cepet ya, bolak-balik reviewnya harus Iya, cepet. iya. Gitu. Iya, baik, Bu. Harus Intensif dipantau banget. terus tuh berarti emailnya Iya, ya, Ya, Mbak Alda. paling baik. beberapa hari dia udah kasih jawaban. Ya. Ya udah Mbak Alda, jadi sambil mempersiapkan untuk ujian segera ya, nanti dikabarin dari sekretariat ujiannya hari apa. Intinya Bu Ade sudah setuju, tapi diperbaiki dulu ya. Iya, Tadi baik. ada beberapa masukan dari Bu Misfadila, kemudian catatan dari saya tadi ya terkait apa penulisan informan dan sebagainya juga diperbaiki dulu ya. Kemudian dari teman-temannya tadi kalau menurut Mbak Alda memang harus dimasukkan masukan dari teman-teman tadi ya dimasukin aja ke dalam tesisnya ya, di hasil, terutama tadi masukan Bu Ade di hasil, ya ditambahkan hal-hal yang memang kondisinya yang ada di situ. Jadi kita terbayang gitu loh kondisi di sana seperti apa. Ya, alhamdulillah pada hari ini Mbak Alda mendapatkan penguji yang luar biasa. Bu Ade membantu dan sangat membantu dalam proses ini. Alhamdulillah hari ini Mbak Alda akan menyatakan lulus ya, dan segera siap maju ke ujian akhir. Ya, saya sangat berharap Mbak Alda cepat ujian akhir supaya masih bisa terkejar di semester ini. Baik, Ya, Bu. gitu ya Terima Mbak kasih, Alda Bu. ya. Baik ya. Baik, saya ucapkan selamat kepada Mbak Alda. Saya ucapkan terima kasih Bu Ade atas waktu dan hal yang disampaikan pada Alda dalam proses tesis ini. Pada Mbak Bella juga saya ucapkan terima kasih atas bantuannya untuk di pelaksanaan ujian pada hari ini. Sebelum diakhiri, mungkin Mbak Alda ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada penguji dan sebagainya. Silahkan Mbak. Iya. Sebelumnya, terima kasih untuk Bu Nur Fadila dan Bu Triana sudah membimbing saya sampai tahap ini, Bu. Terima kasih. Setiap saya konsultasi juga responnya sangat cepat. Terima kasih, Bu. Itu saja. Terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama. Alhamdulillah ya, saya sama Bu Ade bisa tektok ya. Cepat pakai Zoom dan sebagainya, sehingga
agak ngebut juga ya dari ujian proposal, ujian akhir dan ujian. Sebelumnya mohon maaf ya Bu kalau saya maksudnya agak lambat karena saya kurang bisa menyesuaikan antara kerja dan tesis Bu Ya, sebetulnya. nggak apa-apa. Ya Karena terima baru juga ya di tempat yang Iya sekarang, di tempat sebenarnya. kerja yang baru. Ya, Besok saya paham, dipanggil paham. HRD Bu. Ya, bilang aja izin dulu sekali Aji Iya lagi ya nggak buat mau. Iya ya. nanti saya izin. Ya, bismillah. Ya, mudah-mudahan diberikan kemudahan, Iya pekerjaan Bu. barunya juga lancar dan Amin amin. tesnya sekolahnya juga lancar Iya, ya. amin. Baik, terima kasih Mbak Alda atas masukannya. Baik, saya mohon maaf apabila dalam ujian pada hari ini ada yang tidak berkenan, mohon diperkenan minta maaf. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya Bu Nurfadila dan Mbak Bella, dan sekali lagi selamat untuk Alda ya. Kita akhiri sidang ini dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ade. Terima kasih Iya, Bu. Bu Ana, Bu Bu Ana, Ade. Bu Ade. Terima Bu Ade. kasih Bu. Ya, balik istirahat dulu sehari Iya, ini Bu. ya. Habis itu disebut lagi ya. Iya baik Bu. Ya, baik. Terima Ya. kasih. Terima Jelas kasih ya. Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak Bella. Iya, Mbak, sama-sama. Iya. Nanti saya serahkan ke Bu Ana ya untuk Iya. ini. Kayaknya ini Itu nggak Holland, masuk ya. satunya Holland untuk Mbak ya Mbak. Oh, Itu ada 3 soalnya. makasih banyak ya, Iya, Mbak iya. Alda. Mari saya live ya, Mbak. Iya, baik Mbak. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum.